Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Seliana Heriani dengan NIM 2313400069 kelas PKI 4B. Di sini aku akan menampilkan sebuah video bimbingan kelompok untuk memenuhi tugas ujian tengah semester bimbingan dan konseling kelompok. Selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua karena telah hadir pada kegiatan hari ini. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua dengan keadaan sehat walafiat. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pada kegiatan inti, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, ya silakan. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Teman-teman di sini udah pada saling kenal ya? Sudah. Nah, teman-teman, alangkah baiknya kita sebelum pada kegiatan inti kita ada explaining terlebih dahulu nih. Jadi saya akan mencontohkan bagaimana explainingnya. Contohnya seperti ini. Jadi teman-teman sebutkan nama panggilan teman-teman dan sebutkan salah satu jenis olahraga yang teman-teman sukai. Kayak misalkan saya Seli, bulu tangkis, sampai seterusnya. Paham? Paham. Mau mulai dari mana dulu nih? Mulai dari saya atau dari teman-teman? Dari saya dulu. Ya. Oke, baik. Jadi gimana tadi contohnya? Sebutkan nama dan sebutkan salah satu jenis olahraga yang kalian sukai. Boleh sama ya? Nggak apa-apa, sama juga. Oke, baik. 1, 2, 3. Seli. Semuanya ikutan. Kelompok ikutan ya. Jadi dari saya ke sini sampai akhir. Siap ya? 1, 2, 3. Seli. Bulu tangkis. Lupus. Bulu tangkis. Isma. Bulu tangkis. Usna. Berenang. Amira. Bulu tangkis. Nur. Bulu tangkis. Ria. Bulu tangkis. Aisyah. Bulu tangkis. Oke, baik teman-teman, tepuk tangan kita semua. Coba saya ingin mengetes tadi ke teman-teman perhatiin atau tidak nih. Coba Amira, apa kesukaan apa jenis olahraga yang Aisyah sukai? Bulu tangkis. Kamu kan betul? Betul. Terus Mufus, apa yang Mufus ketahui jenis olahraga yang disukai sama Nur? Bulu tangkis. Ira, sebutkan jenis olahraga yang disukai Husna. Berenang. Berenang, betul? Oke, baik teman-teman. Teman-teman, sebelumnya apakah di sini sudah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Belum. Baik teman-teman, jadi bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang melakukan format kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok. Di sini teman-teman diharapkan untuk keaktifannya dengan mengeluarkan ide, berargumentasi, dan berpendapat. Harapannya agar teman-teman bisa percaya diri untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, jadi di bimbingan kelompok ini ada beberapa azas. Yang pertama ada azas kesukarelaan. Apakah teman-teman sudah sukarela untuk datang pada kegiatan hari ini? Sudah. Terima kasih teman-teman. Yang kedua azas kenormatifan. Yang ketiga azas kekinian. Yang mana azas kekinian ini adalah pembahasan yang masih hangat dibicarakan di sekeliling kita. Yang keempat ada azas kerahasiaan. Yang kelima ada azas keterbukaan. Nah teman-teman, ada dua topik
yang dimana topik ini ada topik tugas dan topik bebas. Topik tugas ini itu adalah saya yang menentukan topiknya. Nah, sedangkan kalau topik bebas itu teman-teman yang menentukan. Jadi, apakah mau topik tugas atau topik bebas? Topik tugas. Tugas. Oke, baik. Jadi teman-teman di sini posisinya teman-teman adalah sebagai anggota kelompok dan saya sebagai ketua kelompok. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Baik teman-teman. Karena tadi kita sudah memilih topik yang akan kita bahas adalah topik tugas, yang mana topik tugas adalah topik dari saya. Nah, topik tugas kita pada kegiatan hari ini adalah pergaulan bebas. Ya, jadi topik hari ini adalah pergaulan bebas. Coba sih saya ingin mendengar pendapat teman-teman nih, apa itu tentang pergaulan bebas? Siapa yang tahu? Pergaulan bebas adalah bentuk interaksi sosial yang melanggar norma-norma yang akan mengakibatkan dampak negatif. Oke, baik, terima kasih, sudah sangat bagus sekali jawabannya. Ada lagi? Apa itu pengertian dari pergaulan bebas? Boleh silakan Ira untuk menjelaskan. Tidak tahu? Apa yang kamu ketahui tentang pergaulan bebas? Kayak keluar masuk pak, Iya, boleh. Kemudian? balapan, Iya. Apa lagi? pacaran. Nah, cukup segitu aja. Baik, bagus, terima kasih Ira. Jadi teman-teman, pergaulan bebas adalah salah satu interaksi sosial yang melewati norma-norma batas sosial, agama, ras yang ada di masyarakat. Jadi ini tuh sangat bernegatif sekali di lingkungan kita, apalagi di kalangan remaja. Apalagi nih teman-teman sekarang udah kelas 9, bentar lagi akan memasuki jenjang sekolah menengah atas, yang dimana di sekolahan itu kita harus bisa nih menjaga diri dari pergaulan bebas tersebut, karena pasti dalam sekolah itu ada baik dan buruknya, tergantung pada diri kita sendirinya. Nah teman-teman, menurut teman-teman nih, apa saja nih contoh pergaulan bebas? Siapa yang ingin menjawab? Ya silahkan. Pacaran, boleh. Apalagi kira-kira? Seks bebas. Apalagi? Ayo, banyak sekali contohnya apa? Tawuran. Apa? Balapan. Ayo, keluarkan argumentasi kalian. Keluar hingga larut malam. Keluar hingga larut malam tanpa ada tujuan ya. Apalagi masih banyak teman-teman, silahkan jawab. Tadi udah banyak sekali ya, dari seks bebas, kemudian balapan, tawuran, kemudian tadi apa tadi? Pacaran, terus keluar hingga larut malam. Itu semuanya contoh-contoh dari pergaulan bebas, yang mana pergaulan bebas tersebut contohnya saja sudah tidak baik untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita akan menghadapi ke depannya jika kita tidak bisa mengontrol diri kita gitu. Coba yang sebelah sana, Nur, apa saja contoh pergaulan bebas? Tadi selain seks bebas, pacaran, tawuran, apalagi yang berketahui? Seperti penggunaan media sosial sekarang. Iya, tahu berlebihan gitu ya, jadi lupa belajar gitu ya. Apalagi kira-kira? Minum alkohol. Minum alkohol ya. Apalagi ya, kira-kira banyak ya. Narkoba juga. Pasti banyak banget ya contoh-contoh pergaulan bebas yang kita ketahui di sekeliling kita itu pasti banyak banget. Nah, contoh-contoh yang tadi teman-teman sebutin itu semuanya benar. Itu pun ada di kalangan kita, para remaja. Dari pacaran, seks bebas, kemudian tawuran, balapan, penggunaan media sosial dengan berlebihan, minum alkohol, narkoba,
bergadang hingga larut malam tanpa tujuan, itu semuanya benar-benar ada di kalangan remaja. Nah teman-teman, ada lagi nih, apa itu dampak psikologisnya pada pergaulan bebas? Apa yang teman-teman ketahui? Apa? Depresi, iya. Hilang percaya diri. Hilangnya percaya diri, putus sekolah, ya. Apa juga? Stres, ya. Karena dampak psikologis pergaulan bebas itu sangat penting banget ya, yang penting kita ketahui gitu tuh. Karena yang kita tahu, yang kehilangan hilang percaya diri, terus hilangnya putus sekolah, itu pasti berawalnya dari pergaulan bebas tersebut. Nah, jadi teman-teman, selain itu nih masih banyak banget dampak psikologis apa lagi nih teman-teman selain tadi depresi, kemudian apa tadi? Bukan itu. Stres. Kemudian apa lagi? Hilangnya percaya diri. Hilangnya percaya diri. Apa? Putus sekolah. Kira-kira apa lagi nih? Pasti banyak banget kan? Itu saja. Ya. Jadi dampak psikologis itu kayak misalkan depresi. Kita tuh pasti setiap kita bergaul dengan orang-orang yang salah, misalnya, pasti kita kayak kaget kenal dengan orang baru, dan kita juga pasti takut untuk memulai hal baru. Kemudian putus sekolah, karena dengan bergadang tadi yang hal-hal itu pasti bangunnya pagi, kemudian waktunya juga cuma sebentar, pasti tidak ada waktu untuk belajar gitu, sehingga dia memutuskan untuk putus sekolah. Padahal sekolah itu penting ya teman-teman, apalagi teman-teman bentar lagi kelulusan nih, pasti semuanya di sini melanjutkan jenjang ke yang lebih tinggi. Nah teman-teman, selain daripada itu, apa juga nih dampak dari pergaulan bebas? Siapa yang tahu? Akan menyebabkan penyakit HIV. Hamil di luar nikah. Jadi dampak pergaulan bebas itu banyak sekali ya teman-teman. Yang kita ketahui, yang familiar, yang kita sering dengar itu seperti hamil di luar nikah, kemudian apa tadi? Penyakit HIV, dan itu tuh menyebabkan kerusakan badan juga ya teman-teman, karena kemungkinan juga di pergaulan bebas itu ada yang tadi misalkan minum-minuman alkohol, narkoba, pastinya itu akan merusak dalam tubuh kita juga. Nah teman-teman, dari apa yang kita bahas nih, dari pengertian, kemudian dampak, kemudian pengaruh, dampak psikologis, ada yang ingin menyimpulkan nggak apa sih itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah interaksi sosial yang di luar batas-batas norma. Ya, bagus sekali, terima kasih. Jadi siapa lagi nih yang mau nyoba? Dan akan mengakibatkan dampak negatif juga, bisa terkena penyakit HIV, terus hamil di luar nikah, gitu, termasuk dari kesimpulan pergaulan bebas. Siapa lagi? Silakan. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang materi kita pada kegiatan hari ini? Apa itu kayak yang kamu ketahui ini pergaulan bebas seperti apa gitu? Seperti bulan malam hari, Kemudian selingkuhan bersuka, minuman, sekali lagi ya, mencoba teman-teman. Silahkan ingin mencoba. Jadi yang dari teman-teman sebutkan itu betul ya, kalau misalkan pergaulan bebas itu adalah suatu interaksi sosial yang melewati norma batas, karena kita pasti ada di luar kendali pada saat itu. Jadi kita tidak tahu nih apakah ini salah atau benar. Yang hanya kita ketahui adalah kesenangan, yang dimana
kita yang ingin happy, senang-senang sama teman-teman, bermain, balapan motor, segala halnya itu pasti dari mulanya kita ingin mencoba-coba, kayak nyoba-nyoba. Oh sepertinya seru nih ikut, misalkan circle ini, geng ini, oh kayaknya seru nih ikut circle ini, geng ini karena mereka terkenalnya dengan misalkan dengan geng balap motornya, kemudian dengan dengan tanggungannya, pasti itu akan menimbulkan rasa ingin tahu bagaimana sih pertemanan mereka ini. Nah disitulah pergaulan bebas tersebut akan menimbulkan pada dirinya sendiri. Jadi banyak sekali ya tadi yang teman-teman sebutkan. Kalau misalkan pergaulan bebas itu kita tuh harus bisa benar-benar memilih teman, terus kemudian juga kita harus menjaga-jaga diri dari lingkungan, dari teman juga, karena tanpa kalau bukan diri sendiri ya siapa lagi gitu. Walaupun emang kita dibantu oleh orang lain, tapi kan kita yang melakukan, bukan orang lain yang merasakan dan bukan mereka juga yang ngelakuin. Jadi harus kita yang mengontrol diri. Dan teman-teman, sebelum kita pada kegiatan akhir, karena teman-teman kelas akhir nih, kira-kira ada pesan dan kesan nggak buat teman-temannya? Ayo cuma di sini dulu. Jangan lupain kita. Kemudian jangan asing katanya. Apalagi Sukses terus ke depannya. sukses terus ke depannya. Kemudian apa kira-kira pesannya untuk teman-teman? Jangan lupa apa? Tetap semangat. Apa kira-kira? Ayo, apa? Pesan-pesannya nih biar kita selalu menjaga silaturahminya gitu. Apa nih kira-kira? Banyak banget. Silahkan dilakukan buat teman-teman, pasti nanti kangen sekali ingin bertemu kan. Nah di tempat sinilah kalian ungkapkan gitu. Ayo apa? Tadi katanya jangan lupain kita, jangan asing, apalagi kalian teman-teman. Wish you all the best, kata Masya Allah ya. Apalagi kira-kira, ayo banyak. Apa kira-kira pesan-pesannya untuk teman-teman? Banyak ya tadi yang disebutin gitu tuh. Nah teman-teman, kalau misalkan nih teman-teman ada di posisi pergaulan bebas, apa yang akan teman-teman lakukan? Menghindari terus kemudian apa kira-kira agar kita tidak terjerumus mencari teman yang baik. Bagus sekali. Kemudian banyak sekali teman-teman yang harus kita jaga. Kira-kira apa lagi tadi? Banyak ya. Apa lagi kira-kira? Apa yang teman-teman ketahui? Ayo, ada kita tidak terjerumus, apa yang harus kita lakukan? Harus pintar dan lingkungan. Harus pintar dan lingkungan. Apa kira-kira? Menurut kamu aja masuk pondok biar terjaga ya. Menurut kamu gimana? Agar kita tidak terjerumus, apa yang kamu harus lakukan? Menjadi teman yang baik. Teman yang baik. Kemudian apa aja? Tentang apa aja boleh? Harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Harus mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Memilih lingkungan yang baik. memilih lingkungan yang baik. Terus apalagi banyak sekali teman-teman, silahkan sebutkan. Kira-kira apa lagi nih agar kita tidak bergaul dengan hal pergaulan bebas tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Dengan belajar bersungguh-sungguh, kemudian memilih teman,
memilih lingkungan juga, dan banyak lainnya. Karena itu semua juga pasti sangat bermanfaat juga untuk kita agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas tersebut, karena memang pada zaman sekarang. Kemudian selanjutnya evaluasi untuk hubungan kelompok kita tidak pada hari ini. Kita masih tegang ya? Iya. Harusnya biasa aja ya teman-teman, kita sharing-sharing aja, jangan terlalu tegang. Bicarakan aja apa yang teman-teman ingin lontarkan, nggak apa-apa, nggak salah juga. Namanya juga kita kan lagi bimbingan, sharing. Siapa tahu kita dengan teman-teman mengajukan ide, kita tahu oh ternyata ini tuh salah, oh ternyata itu benar, seperti itu. Mungkin baru pertama kali kali ya, hanya tegang. Harusnya kita biasa-biasa saja gitu. Evaluasinya dari saya cuma hanya itu. Jadi teman-teman gimana nih untuk bimbingan kelompok selanjutnya? Apakah kita akan direncanakan kembali? Mungkin bisa kita omongkan ya untuk pertemuan selanjutnya tentang pembahasan pergaulan bebas juga. Jadi selama kita setelah bimbingan ini, apakah teman-teman menemukan di daerah teman-teman, di lingkungan teman-teman, di sekolah teman-teman? Jika pun ada, nanti di bimbingan selanjutnya kita pecahkan sama-sama. Ya, jadi kita kita runtuhkan masalah itu dengan bersama-sama. Baik teman-teman, karena kita sudah ada di penghujung acara, di penghujung kegiatan. Sebelumnya saya mau explaining dulu nih teman-teman sebelum kita berpisah ya. Iya. Jadi teman-teman di sini bisa sebutin sifat temennya satu, sebutin temennya apa, sifat temennya. Kayak misalkan saya nyebutin ke Husna itu orangnya baik. Kenapa baik? Soalnya dia rajin belajar, kemudian rajin ibadah. Kemudian Husna mau lemparkan lagi kepada siapa? Nanti terus sampai selesai. Semuanya kebagian ya. Iya. Mau dari sini dulu ya. Kamu mau melontarkan siapa? Esa. Boleh. Esa itu orangnya kayak gimana? Esa itu orangnya baik. Baik. Suka ibadah, rajin sholat. Kemudian Rajin belajar. Aisyah mau ke siapa nih? Ke Isma. Isma. Gimana nih? Isma tuh orangnya baik tapi cerewet. Cerewet? Berarti gimana nih? Cerewet tuh suka Cerewet aja gitu kalau lagi di kelas gitu ya. Kita aja. Isma mau ke siapa? Ke Esa. Ke Husna. Ya apa? Esa itu baik, peduli dengan kita semua gitu. Terus cerewet juga, tapi cerewetnya buat kebaikan. Oh, jadi cerewetnya dalam kebaikan gitu ya. Kemudian Ustaz juga tuh rajin belajar, pintar. Isma mau ke siapa? Mau ke Isma udah ya? Berarti Husna mau ke siapa? ke Nufus. Orangnya gimana Nufus? Nufus orangnya cerewet, baik, cengeng juga. Cengeng, di kelasnya sering nangis gitu ya. Udah. Karena Nufus udah, jadi Husna pilih yang belum. Mila, gimana orangnya? Menurut Husna? Baik, terus cengeng juga, ngeselin. Tapi jengkel gitu ya. Tapi baik banget. Amira mau ke siapa nih? Tinggal 2 orang. Ke Nur. Gimana Nur orangnya? baik, terus
Baik, terus udah baik aja. Baiknya dalam segala hal ya berarti. Nur berarti tinggal ke Ria. Ria tuh orangnya gimana? Ria itu orangnya baik, seru juga, kadang jahil. Jahil, berarti sering jahil ya di kelasnya. Seru dan jahil gitu. Apalagi kira-kira pasti banyak nih unek-unek dari hati. Nur ya sepertinya. Apa kira-kira? Apalagi? Humoris orangnya. Humoris, Masya Allah, ternyata dia orangnya humoris ya. Apa lagi? Cukup? Nah, sekarang Ria mau pilih siapa nih? Terakhir, mau koreksi siapa? Gimana sih dia itu sifatnya nih? Nur juga? Iya. Ya, silahkan. Jalannya lembut. Buat. Tapi kalau sekali mana tuh, Kenapa itu uji gimana? bagian tingginya apa? Aduh, ya Allah. Keras ya. Baik. Kalau lempar banget cuma lempar doang, nggak ada naik. Cuma lempar doang. Dan saya itu apalagi kira-kira? Sering ketawa-ketawa sendiri nih lihat HP. Karena saking asiknya gitu Iya, ya. asli sama HP. Dapat tahu dari sendiri, bertanya apa yang ketawa, bersembunyi sendiri. Jadi banyak ya. Karena mungkin teman dekat jadi saling tahu gitu ya. Udah cukup. Gak ada yang ini dulu. Koktel lagi? Udah. Jadi teman-teman, karena kita sudah ada di penghujung kegiatan, terima kasih kepada teman-teman semua karena telah hadir dan ikut serta dalam kelompok pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Sebelum kita tutup, siapa ingin yang memimpin doa? Tadi kan Musa udah pembuka, sekarang penutup. Ya, siapa yang ingin menutup? Tidak ada ini, ya udah Musa lagi aja berarti. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, karena sudah ada penyelenggara ya, padahal kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini teman-teman pada pulang kan? Iya. Pulangnya ke rumah apa ke itu langsung ikut ekstrakurikuler? Ke rumah. Ada ikut ekstrakurikuler? Ada Siapa? Kamu ekstrakurikuler apa? itu bulu tangkis. Oh, di sini langsung latihan bulu tangkis gitu ya? Ada lagi? Siapa lagi? Kamu apa? Pramuka. Oh, pramuka. Di sini kan ada pramuka. Di situ langsung pulang. Oh, baik teman-teman, terima kasih banyak ya. Semoga kita bisa dipertemukan kembali. Amin. Terima kasih, hati-hati di jalan. Iya. Dan semangat yang untuk setelah ini berekstrakurikuler ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah menonton video aku. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sally, semuanya ikutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa teh? 24. Nah teman-teman, selain daripada itu, apa juga nih dampak dari pergaulan